Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi bagian dalam diri kita selalu mengucapkan kesyukuran yang luar biasa karena dari segala hal yang kemudian berada di dalam diri kita dan di alam semesta ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya alam semesta menjadi bagian yang tersusun rapi dan melakukan bagian di dalam rutinitas yang kemudian keseimbangan di alam dunia ini. Juga bagian kenikmatan yang dimiliki dalam diri manusia yang bermiliar di muka bumi ini, di mana rahmat Allah tidak pernah berhenti untuk selalu memberi dan memberi kepada setiap makhluk hidup manusia dan alam semesta ini dan semua yang ada di dalamnya. Kesyukuran inilah menjadi bagian yang menjadi tema penting dalam kajian yang insya Allah akan kita sampaikan dan kita akan urai bersama-sama. Betapa kesyukuran yang kemudian hadir di dalam diri kita adalah bentuk manifestasi dari apa yang kemudian telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bagaimana ketika relasi antara pemberi dan memberi adalah bagaimana pemberi selalu memberikan yang terbaik dan yang penerima adalah menerima dengan segala kebaikannya dan dikembangkan untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Maka sebagai bentuk rasa syukur secara lisan kita selalu mengucap biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, menjadi bagian bersyukur dengan segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluk hidup dan alam semesta ini adalah bagian dari sifat Rahman dan Rahimnya, yang kemudian memang itu menjadi wajib bagi zat pemegang alam dunia, alam semesta ini untuk memberikan itu. Maka sebagai makhluk kemudian berhubungan dengan Khaliknya, kita kemudian senantiasa menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh dan kemudian menjalankan segala hal yang disyariatkan dan kemudian menjadi hamba-hamba yang selalu menjalankan dengan baik. Karena ini juga bagian dari kesyukuran dari apa yang kemudian telah dinikmati oleh manusia. Maka ayat Al-Quran menyebutkan bagaimana pentingnya kesyukuran itu. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Betapa kesyukuran yang kemudian dilandasi dengan kesadaran untuk menggunakan dan kemudian melakukan hal-hal dari apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi bagian yang kemudian oleh Allah diganjar kembali dengan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Betapa kita mengetahui kesehatan salah satunya yang merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi bagian hal yang kemudian kita jaga, kita pelihara dengan baik dalam kesehatan raga kita. Kita gunakan mata kita, telinga kita, lisan kita, seluruh anggota badan kita dalam rangka kemudian menjalankan ketundukan kepada Allah untuk berjalan di muka bumi ini, untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Maka seseorang dengan kesyukuran dalam dalam jasadnya itu akan terlihat bagaimana dia menggunakan seluruh organ tubuh dan anggota tubuhnya dalam rangka kebaikan dan kebaikan. Dia memiliki akal yang kemudian selalu berpikir bagaimana dia memikirkan untuk orang yang kemudian dapat menerima manfaat dari pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang kemudian menolong seseorang dari hal-hal kesulitan-kesulitan. Kemudian dari apa yang kemudian dimiliki dalam diri kita karena optimalisasi
kesyukuran kemudian kita mendapatkan kelebihan harta, sesuatu yang kemudian akan menjadi cukup untuk kita dan ada lebih yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Itu juga bentuk kesyukuran yang kemudian diwujudkan oleh orang yang mempunyai kesadaran tentang apa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat dalam Al-Qur'an betapa kemudian memberikan bagian di situ, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kemudian sangat-sangat kemudian populer dan diketahui oleh para mukmin dan mukminat, bagaimana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa banyak. Maka Allah hanya menghendaki dan menginginkan kepada hamba-hambanya, yaitu fasholli li rabbika wanhar, untuk kemudian sholat dan berkurban dengan segala hal yang ada dalam dirinya. Itu akan menjadi bagian di mana manusia kemudian merasa Allah selalu memberikan Rahman dan Rahimnya dan selalu melimpahkan segala nikmat yang ada untuk dirinya, untuk alam semesta ini, sehingga dia kemudian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Kesyukuran masa muda kita, karena kita diberikan oleh Allah waktu masa muda yang kemudian di situ terhimpun bagaimana kebugaran fisik yang baik kita, intelektualitas kita, keahlian yang ditempa menjadi bagian ini akan menghantarkan kita kepada keberhasilan, kesuksesan untuk masa depan orang-orang muda. Atau kesyukuran orang yang telah diberi usia yang panjang karena diberikan oleh Allah waktu untuk senantiasa kemudian takarrub kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan banyak hal yang kemudian dikembangkan sebagai bentuk-bentuk kesyukuran. Maka bentuk kesyukuran yang pertama dengan lisan kita mengucapkan, kemudian dengan perbuatan kita menjaga kenikmatan-kenikmatan yang kemudian oleh Allah anugerahkan untuk berada dalam kebaikan dan tidak dilakukan untuk kegiatan kemaksiatan, sehingga seseorang kemudian menjadi bagian menjalankan dengan baik dan kemudian mencegah darinya dari keburukan-keburukan karena keterlimpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian disebutkan orang-orang yang beruntung, artinya dia yang kemudian menjadikan nikmat-nikmat Allah sebagai bentuk hal yang kemudian dia lakukan dengan kesyukuran, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, kemudian melakukan hal-hal kemanfaatan, hablum minallah dan hablum minannas, bagaimana hubungan manusia kemudian direkatkan di atas tali Allah, yaitu tali kebaikan, tawasobil haq, tawasobis sabr. Pemirsa rahimakumullah, maka menjadi bagian perhatian dan apapun yang kemudian berada dalam diri kita adalah sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, sehingga kita diharapkan kemudian menjadi hamba-hamba yang kemudian memahami dan menjadikan bagian di dalamnya sebagai bagian yang akan menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bagian Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Allah ridho terhadap orang-orang yang senantiasa bersyukur, menjaga dirinya dan melakukan hal-hal terbaik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan lingkup yang lebih luas. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat, karena hal yang terbaik dari Allah telah hadirkan kepada kita dan kita senantiasa menjaga
dan melaksanakan dengan baik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.